Bapak-bapak, salajengna urang lebet karena materinya Bu, Pak, karena pengertian penelantaran. Di dia ibu-ibu, bapak-bapak terang naon teu anu namina penelantaran terhadap anak teh. Tadi arah panginten Bu. Anu bade berpendapat. Mangga Ibu Gesti kumaha? Naon nu disebat penelantaran terhadap anak teh? Teu diperhatoskeun, mohon leres nuhun Ibu itu. Aya nu sanesna? Teu disakolakeun, mohon leres. Aya deui? Dipenuhi Bu sandang, pangan, sareng papanna. Mohon leres nuhun kanggo Ibu Rini, tidak dipenuhi sandang, pangan, papan. Mohon. Aya deui? Nu sanesna? Dicuekeun. Mohon tiasa. Dicuekeun naon anya, Pak? Oh, teu dipasihan jajan, mohon tiasa. Teras aya deui? Aya deui? Pak Hakim kumaha? Pasihan kasih sayang Bu. Teu dipasihan kasih sayang, leres. Nuhun ka Bapak Agus. Teras Pak Hakim kumaha? Dilurkeun, diantepkeun nya Pak nya. Mohon leres. Aya deui nu sanesna teh aya? Diajarkan ilmu agama Bu. Teu diajarkeun ilmu agama, mohon leres Pak Agus. Aya deui nu sanesna? Ditimbang ka posyandu Bu, mun gaduh balita. Mohon tara ditimbang ka posyandu nya. Ibu-ibu bapak-bapak mah pami teu nimbang ka posyandu teh panginten moal cair nya pekahana. Mohon mata kedah rajinnya Pak Bu ka posyandu. Teh deui? Tara dipasihan jajan leres. Janten ibu bapak nu namina penelantaran teh yaitu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Janten kebutuhan fisik teh nyaeta makanan, teras pangan atau makanan, sandang, anggoan, teras bumi anu layak, teras deui bumi nu layak, anggoan, kesehatannya. Misalnya murang kali teu damang kedah disandak ka dokter atau napi kedah diubaran. Eta kebutuhan fisik. Aya kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis anak yang harus dipenuhi yaitu kasih sayang, tadi Sir Pak Agusnya kasih sayang, kepedulian, penghargaan, kemudian pendidikan anak. Kemudian ada kebutuhan rohani anak atau spiritual, keagamaannya punya. Jadi kedah diajarkan nilai-nilai kebaikan, teras ke nilai-nilai keburukan dalam kehidupan, itu kebutuhan rohani atau spiritual anak. Dan ada kebutuhan sosial. Upami kebutuhan sosial mah nyaeta hubungan interaksi dengan orang lain atau napi orang tua dengan anaknya. Jadi ada hubungan interaksi, itu kebutuhan sosial. Upami tidak dipenuhi kebutuhan-kebutuhan eta berarti anak termasuk ditelantarkan ya Bu. Terus di dia aya tertera Bu di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1. Di situ dijelaskan bahwa anak terlantar yaitu anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kehidupan anak tidak dapat terpenuhi secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial. Nah, Bu, terlantar di sini bukan sekedar karena anaknya sudah tidak memiliki orang tua, akan tetapi hak-hak anak ataupun kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi oleh orang tuanya disebabkan kelalaiannya misalnya, kemudian ketidakmampuannya, ketidakmengertiannya, ataupun faktor kesengajaan dari orang tua. Misalnya saja anak yang tidak diharapkan kelahirannya, itu sangat rentan sekali
ditelantarkan oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak siap untuk mengurus anaknya atau memberi kehidupan secara wajar. Padahal orang tua harusnya sadar bahwa penelantaran itu akan berakibat fatal sekali di kehidupan kelak anaknya. Nah Bu, di dieu abi gaduh kisah Bu atanapi kasus murangkali anu ditelantarkeun ku orang tuana. Namina teh tasripin, urang Jawanya Bu da tasripin. Adi dia ku abi bade diaoskeun ceritana. Ibu-ibu nu sanes teu ngalobrolnya Bu Pak. Supados kakuping pusadayana. Anu nyanak buku pintar tiasa dibuka halaman buku pintarna di halaman 33. Ku abi diaoskeun ya Pak Bu. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Tasripin berumur 12 tahun, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, yaitu Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Daryo 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3 x 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja. Beralaskan lantai semen yang sudah pecah, hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, yaitu Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin. Jumat 12 April 2013. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar simpati dengan keadaan Tasripin. Kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya, namun tampak nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Nah Bu, atosnya eta kisah Tasripin. Nah ibu-ibu entos namanya kuping? Kuping. Nah pemirsa kuping, cobi sahanu tiasa. Apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Sawah, Bu. Mohon Pak Agus, leres ka sawah untuk mencangkulnya. Terus anu sanes? Masih, Bu. Memasak nasi, leres. Aya deui Ibu itu kumaha? Ngurus rai-raina leres. Aya deui nu sanesna? Kumaha?
ngajak ngaosnya sareng salat rai-raina mohon leres. Jadi tanggung jawab teh pergi ke sawahnya mencangkul, terus deui memasak, memandikan, terus mengajarkan akhlak kepada adik-adiknya, sholat dan mengaji. Terus nu kadua, apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Layak teu Bu saur ibu-ibu eta? Tidak layak leres. Margi masih kena anaknya bunya. Nu kedahna diasuh ku orang tua. Terus nu katilu ibu bapak, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Apa bu? Nah, Dengan orang tuanya yang sudah tidak ada. ya. Jadi harusnya mah ini yang dilakukan Tasripin adalah yang dilakukan ayahnya nya. Upami teu aya ayahna kedah nama digentoskeun ku kerabat tanapi saudarananya Pak Bu. Nah ibu-ibu nu nembe ku ibunya sareng bapak diutarakan pendapatna serat dina kertas planonya bunya anu ku abi tadi dibagikeun. Mohon oke ditempel di payun. Mohon mangga Bu atos.